Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Helmi Putri, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor, program studi S1 Farmasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Lalu, ini ada materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada virus COVID-19 berupa pengertian, sifat, bentuk, dan cara penyebarannya. Yang kedua, ada vaksin, pengertian, tujuan, dan mekanisme kerja. Yang ketiga, ada teknologi produksi vaksin, yaitu jenis-jenisnya. Yang keempat, ada teknologi produksi vaksin yang dipilih di Indonesia. Yang dijelaskan adalah alasan pemilihan metodenya. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Lalu ada sifat virus COVID-19. Yang pertama, membutuhkan inang sebagai tempat berkembang biak. Yang kedua, reseptor ACE2 dan kofaktor. Yang ketiga, menetap di saluran pernapasan, yaitu paru-paru, pada sel-sel sehat. Yang keempat, berkembang biak, yaitu membelah diri, bereplikasi, dan bermutasi virus SARS-CoV. Yang kelima, infeksi. Yang keenam, sensitif terhadap panas, mati terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Kemudian ada bentuk virus COVID-19. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Jadi, bentuk virus corona menyerupai mahkota. Kemudian ada cara penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernapas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, ada penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Mengutip WebMD, virus corona bisa bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu. Untuk mencegah cara penularan virus ini bisa dengan membersihkan berbagai permukaan tersebut dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang keempat, ada penyebaran virus corona melalui fesal oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fesal oral orang yang terinfeksi, seperti urin dan feses. Namun, WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini, dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Dalam laman resmi WHO, selain melalui fesal oral tersebut, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah dari ibu ke anak hingga dari hewan ke manusia. Kemudian ada vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu.
Yang kedua, ada tujuan pemberian vaksin, yaitu 1. Mencegah penyebaran penyakit. Bukan sekedar melindungi seseorang dari sebuah penyakit, pemberian vaksin juga dapat mencegah menyebarnya penyakit tersebut. Misalkan saja penyakit difteri yang dapat menular melalui percikan air ludah. Batuk dan bersin dapat ditekan penyebarannya dengan semakin banyak anak atau dewasa yang mendapat vaksin DPT. Yang kedua, melindungi dari resiko cacat dan kematian. Pemberian vaksin diyakini dapat melindungi dari resiko cacat dan kematian. Jika seorang ibu hamil terkena virus rubella atau campak Jerman, maka besar potensi janin yang dikandungnya terjangkit penyakit yang sama. Kehadiran vaksin yang masuk ke tubuh ibu hamil berfungsi untuk melindungi janin dari resiko cacat dan kematian dari virus rubella. Yang ketiga, ada daya tahan tubuh lebih kuat. Pemberian vaksin yang tepat membentuk sekaligus meningkatkan antibodi tubuh seseorang. Sebagai investasi kesehatan, kondisi ini membuat tubuh Anda tidak cepat terjangkit penyakit. Bisa dibayangkan, antibodi lemah hanya akan membuat tubuh Anda mudah terkena penyakit sehingga sakit berkepanjangan. Kerugian waktu dan finansial pun tak bisa ditolak. Kemudian ada mekanisme kerja vaksin. Vaksin akan merangsang sistem imunitas untuk membuat antibodi yang bertahan cukup lama. Zat ini akan melawan antigen dari patogen masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama ada vaksin inaktif atau inactive vaccine. Vaksin inaktif. Vaksin ini berisi virus ganas yang sudah dimatikan atau dilemahkan supaya tidak menimbulkan penyakit saat disuntikan ke tubuh. Vaksin berbentuk emulsi cair atau seperti susu kental dan pemakaiannya harus lewat suntik. Karena virusnya mati, maka tidak bisa bergerak aktif, makanya disebut inaktif. Karena itu juga, maka diberi pelarut seperti susu kental yang disebut adjuvan, biasanya montanide, yang berfungsi sebagai pembuat radang lokal agar antibodi dari sistem kekebalan tubuh dapat tertarik dan datang sendiri ke lokasi virus mati itu disuntikan. Saat memberikan vaksinasi, karena virusnya tidak aktif, maka perlu waktu agak lama untuk menaikkan kekebalan tubuh, yaitu 2 minggu setelah disuntik vaksin, dan kekebalan tubuh ini juga akan bereaksi lebih lama, yaitu selama 4-6 minggu. Contohnya ada vaksin influenza. Lalu ada vaksin yang dilemahkan atau attenuated vaccine. Vaksin ini adalah satu jenis vaksin yang dibuat dari mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan di laboratorium. Mereka akan tumbuh dalam tubuh penerima vaksin tetapi tidak akan menyebabkan sakit atau hanya sakit ringan karena sudah dilemahkan. Respon kekebalan. Vaksin hidup yang dilemahkan atau LAV dapat merangsang dengan baik sama baiknya seperti kalau orang tersebut terinfeksi oleh virus atau bakteri di alam. Contohnya ada vaksin polio oral, vaksin BCG, vaksin demam tifoid, dan vaksin campak. Kemudian ada vaksin subunit atau subunit vaksin. Vaksin subunit seperti vaksin inaktivasi sel utuh, tidak mengandung komponen patogen hidup. Berbeda dengan vaksin inaktivasi yang berisi sel utuh. Vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Untuk mendapatkan vaksin subunit, maka bagian mana dari patogen yang dapat berfungsi sebagai antigen untuk merangsang respon kekebalan harus diteliti dengan tepat untuk mendapatkan respon kekebalan melalui cara pemberian yang tepat pula. Seringkali respon kekebalan dapat diperoleh, tetapi tidak ada jaminan bahwa memori kekebalan terbentuk dengan cara yang tepat dan benar. Contohnya, vaksin hepatitis B,
vaksin hemophilus influenza tipe B. Kemudian ada vaksin berbasis vektor virus atau viral vector vaccine. Menggunakan virus yang membawa protein atau antigen yang menstimulasi respon imun, membantu mencegah penyakit menular. Sebagai teknologi potensial untuk terapi gen vaksin. Kelebihan, transduksi gen efisiensi tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik, sel target, dan induksi respon imun yang kuat. Contohnya ada vaksin adenovirus, yaitu pada HIV, malaria, dan kanker, dan ada vaksin alpavirus. Kemudian ada vaksin berbasis DNA atau DNA-based vaccine, terbuat dari DNA yang mengkode protein imunogenik melalui injeksi intradermal. Kelebihannya, hasilnya cepat, mudah dibuat, menstimulasi respon imun adaptif dan non-adaptif, tidak perlu penyimpanan khusus. Kekurangannya, persetujuan vaksin butuh waktu lama. Contoh, pada vaksin pelamid vaksin DNA atau PIVAK. Lalu ada vaksin berbasis RNA, RNA-based vaccine. Diproduksi dengan cepat, aman, dan memperoleh respon imun protektif. Meminimalkan potensi risiko infeksi dan mutagenesis, menginduksi respon imun yang kuat dengan mengaktifkan sel T, CD8, dan CD4+. Tersedia dua platform vaksin RNA, yaitu mRNA sintesis dan sa-RNA. Efektif terhadap kanker dan penyakit penular seperti COVID-19. Kemudian ada teknologi produksi vaksin yang dipilih di Indonesia. Yang pertama ada vaksin AD5-nCoV, yaitu dari perusahaan CanSino Biologics. CanSino Biologics mengembangkan vaksin COVID-19 yang dinamai AD5-nCoV. Ini adalah vaksin rekombinan berbasis adenovirus AD5. Dasar vaksin rekombinan adalah bagian atau sepotong protein, bukan virus secara utuh. Pengembangan AD5-nCoV saat ini masuk dalam pengujian klinis fase 3 yang telah dimulai sejak bulan Agustus lalu. Pengujiannya dilakukan di sejumlah negara termasuk Arab Saudi, Pakistan, dan Rusia. Di Cina, vaksin ini sudah mendapat izin sebagai obat yang dibutuhkan secara khusus dan digunakan terbatas di kalangan militer. Yang kedua, ada vaksin COVID-19, yaitu dari perusahaan Sinopharm. Untuk kandidat vaksin COVID-19 yang dibuat di Sinopharm belum diumumkan namanya. Saat ini, vaksin itu sudah di tahap uji klinis fase 3. Jika vaksin AD5-nCoV adalah vaksin rekombinan berbasis adenovirus AD5, vaksin yang dibuat Sinopharm berisi virus yang telah dilemahkan atau diinaktivasi. Kemudian, ketiga, vaksin CoronaVac. Vaksin yang dibuat oleh perusahaan Sinovac Biotech yang dinamai CoronaVac. Seperti Sinopharm, vaksin CoronaVac juga berisi virus yang telah dilemahkan atau diinaktivasi. Yang keempat, ada vaksin merah putih. Vaksin bernama merah putih ini dikembangkan Eichmann menggunakan strain virus corona yang ada di Indonesia. Pengembangan vaksin merah putih oleh Eichmann kini sudah separuh jalan. Setelah Eichmann mendapatkan bibit vaksin dari hasil penelitiannya, maka akan segera diserahkan ke PT Bio Farma untuk diuji klinis sebanyak 3 kali. Virus corona atau COVID-19, hasil pengembangan lembaga biomolekuler Eichmann ditargetkan rampung pada pertengahan 2021 dan mungkin baru akan tersedia pada tahun 2022. Sekian penjelasan tentang COVID-19 dan produksi
COVID-19, virus vaksin COVID-19 di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dan stay healthy everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.